Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Fenita Anugrah pada mata pelajaran tema Bahasa Indonesia. Tetap semangat dan sehat selalu untuk kalian semua yang ada di rumah. Nah, hari ini kita akan membahas dua pokok bahasan. Yang pertama yaitu materi peta pikiran dan yang kedua yaitu ringkasan. Nah, yang materi pertama adalah peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran ialah suatu kerangka berpikir atau alat yang membantu seseorang untuk berpikir secara teratur. Atau bahasa lebih sederhananya, peta pikiran itu adalah kerangka dari sebuah karangan yang mana membahas hal-hal yang penting dari sebuah karangan tersebut. Nah, di sini juga ada fungsi peta pikiran. Fungsi peta pikiran adalah untuk memudahkan kita dalam membuat sebuah karangan. Jadi kalau kita sudah menentukan apa saja yang sudah menjadi hal penting, maka akan memudahkan kita untuk membuat sebuah karangan atau pokok-pokok bahasan yang ada dalam karangan tersebut. Nah, di sini ada contoh peta pikiran. Di sini selalu peta pikiran itu ada, kita mulai dari tengah yang mana kita akan membuat namanya jaring laba-laba atau ada panahnya itu. Di tengahnya ini ibu memberi gambar rumah adat. Siapa yang tahu ini rumah adat apa? Ya betul, rumah adat Padang atau dari suku Minang, Sumatera Barat. Nah, di sini ada jaring laba-laba pertama. Apa nama rumah adat suku Minang? Yaitu Rumah Gadang. Kemudian apa bahasa yang digunakan oleh suku Minang? Yaitu Padang dan Melayu. Apa alat musik tradisional suku Minang? Saluang dan talempong. Kemudian apa tarian tradisional suku Minang? Tari persembahan dan tari piring. Dan juga yang terakhir, apa makanan tradisional suku Minang? Sate Padang dan dendeng balado. Nah, ini adalah contoh peta pikiran yang mana dia membahas inti atau pokok dari karangan atau dari sebuah paragraf atau teks karangan. Ya, jadi intinya itu membahas tentang suku Minang karena di tengahnya itu adalah rumah adat suku Minang yang berkaitan dengan rumah adat yang Bu Guru taruh di tengah itu, ya. Kemudian materi yang kedua adalah ringkasan. Apa itu ringkasan? Ringkasan ialah membuat ide-ide pokok yang mewakili setiap bagian atau setiap paragraf bacaan aslinya. Jadi ringkasan itu sama seperti tadi ide pokok atau peta pikiran. Nah, ini informasi penting apa saja, maka itu disebut ringkasan atau ide pokok dari setiap paragraf pada bacaan asli. Nah, tujuannya untuk apa sih ringkasan itu? Nah, tujuannya adalah untuk membantu kita mempermudah dalam memahami dan mengetahui sebuah buku atau karangan. Jadi dengan meringkas kita bisa mengetahui apa maksud dari ringkasan tersebut atau apa isi dari ringkasan tersebut atau dari buku. Nah, di sini ada cara membuat ringkasan. Cara membuat ringkasan ada 5. Yang pertama, kita harus membaca naskah asli dengan cermat. Dari awal sampai akhir kita harus baca dan cermati.
Kemudian kita harus menandakan mana yang menjadi gagasan utama dari setiap paragraf. Kemudian menyusun kembali suatu karangan singkat berdasarkan gagasan utama. Gagasan dari paragraf 1 sampai paragraf akhir, nah, itu kita susun kembali menjadi suatu karangan singkat. Yang keempat, kita harus mempertahankan naskah asli, jadi jangan keluar dari naskah asli. Perhatikan panjang ringkasan. Kemudian jika teks asli berbentuk dialog, maka ubahlah ke dalam bahasa tidak langsung atau dirubah menjadi sebuah paragraf. Nah, di sini kita harus kalian meringkas pada buku tema 1 halaman 78 pada teks yang berjudul mengenal asal-usul gudeg. Ya, ini kalian coba meringkas. Nanti hasil meringkasnya itu salin pada buku tulis tema bahasa Indonesia dengan langkah-langkah 5 langkah tersebut yang tadi Bu Guru sudah jelaskan. Oke, alhamdulillah telah selesai materi hari ini. Semoga kalian bisa memahami, dan apabila ada yang ingin ditanyakan silakan melalui WA. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.